siapa? Oke, ngapain nih kita? Selamat datang Dikta dan Salsa di Social Experiment Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Sebuah rangkaian promosi dari film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis yang akan tayang di bioskop tanggal 17 Oktober mendatang. Terima kasih atas ketersediaan Dikta dan Salsa karena hari ini kita akan bermain kartu pertanyaan yang sudah ada di hadapan kalian. Namun sebelum kita memulai permainannya, boleh silakan perkenalkan diri kalian dan sebutkan hubungan kalian ini sebagai siapa. Oke, Salsa dulu. Kamu dulu. Halo semuanya, aku Salsa Bila Kintan, biasa dipanggil Salsa dan aku adiknya Dikta. Halo, saya Dikta, saya adiknya Salsa juga. Bisa dipanggil Dikta. Saya kakaknya Salsa. Kalau kalian bisa milih satu kata untuk menggambarkan hubungan kalian sebagai adik kakak itu seperti apa? Kata apa yang mau kalian pilih? Dari Dikta dulu. Untuk menggambarkan, Yes. One word. apa? Ketawa. Rumah kali ya. Bagus dong. Dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam kalian mengenal satu sama lain? Dari Parah. Salsa dulu. Sedalam itu. Apaan? Kamu dulu jawab. 1 sampai 10 sah. 8. Gua 5. Cukup berbeda ya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin semoga setelah bermain kartu hari ini, angka itu akan lebih besar lagi nantinya. Mungkin bisa nyampe 10. Dan semoga kalian bisa menemukan rasa apresiasi baru terhadap satu sama lain. Sebelum kita memulai permainannya, izinkan saya menjelaskan sedikit cara bermainnya. Di atas meja sudah ada beberapa kartu dan seperti yang aku tadi bilang, mohon untuk abaikan saat ini kartu yang ada di persis depan hadapan kalian. Kita akan bermain dengan kartu yang ada di tumpukan di tengah meja. Setiap kartu akan ada satu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada lawan main dan setiap pemain akan bergantian untuk mengambil satu kartu dari tumpukan tersebut. Kartu yang sudah selesai dibacakan dan dijawab boleh diletakkan dalam wadah yang ada di dalam meja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Dikta boleh silakan ambil kartu yang berada di tumpukan paling atas dan bacakan pertanyaannya ke Salsa. Yang susah-susah. What? In English boleh gak? Sani serius nih pertanyaannya nih. Udah siap belum? Iya. Apa impian kamu terhadap keluarga ini yang belum pernah tercapai? Berat banget, Mas. Parah. Kamu berat banget. Dia makan mulu makanya. Kalau udah taruh situ. Yes. Udah mau diulang nggak? Apa impian kamu terhadap keluarga ini yang belum pernah tercapai? Keluarga ini Sa. Apa ya? Yang pastinya semuanya sehat dan happy sih. Yang belum tercapai. Oh, yang belum tercapai. Emang Kan udah sehat semua. Ya, kalau Kan menurut kita Salsa belum immortal. happy? Kita immortal. Apa? kalau menurut Salsa belum happy gimana? Oh, iya. Happy atau sehat? terus. Iya, sehat semuanya dan happy gitu. Iya, pokoknya itu Berarti aja kita sih. Soalnya Salsa happy ngerasa kan kita belum happy. nggak selalu happy. Kamu atau siapa? Iya, Salsa nggak bisa ngerasain Mas Tata dong. Ya. Ya gitu. Belum apa-apa udah ngegas nih baru satu kartu. Udah gigi satu nih. Mungkin penonton pengen tahu juga jawabannya Dikta untuk pertanyaan yang sama. Yang belum tercapai apa ya? Ngasih cucu ke mama. Iya kan? Mas Tata kan? Iya, kamu juga. Enak aja. Kakak Ngasih dulu cucu ke dong. mama, terus apa lagi ya? Banyak sih. Maksudnya salah satu impian itu ya banyak banget gitu. Kayak misalnya mau punya duit 20 miliar supaya bisa beliin semuanya kamu, mama, Mbak Arti rumah gitu. Salsa ada, mau minjem nggak? Ceban deh. Gitu, terus mau mama waktu itu diajak Euro trip. Iya. Takut, ya kan? Dia takut pesawat. Ih, aku takut sama pesawat. Gila. Iya, benar-benar. Apaan tuh si mama takut pesawat tuh? Satu tuh nggak kayak Mas bukan Tata wisata banget. juga takut. Iya kan? Itu terus apalagi ya kamu adik-adik Mesata nikah dengan tenang dan sentosa. Udah mau nikah kan lu?
Devi. Ada pacarnya di sini dia. Terus sisanya sih menurut Mas Atta bukan masalah tercapai atau nggak tercapai sih, lebih ke proses kesananya tuh kita enjoy atau enggak gitu. Oke, silakan. Lanjut. Minum dulu Sa. Pertanyaan selanjutnya. Oh ini boleh diminum? Enggak boleh dong. Boleh. Tuh Kirain udah ada properti. blocking Sa. Kau minumnya harus gini nih. Nah, Sekarang Dikta mengambil. maaf ya. Sebutkan satu hal yang belum bisa kamu relakan. Wah, berat kan? Gila. Yang belum bisa Mas Atta relain. Ini agak science fiction sih sebenarnya. Mas Atta tuh pengen banget bisa bikin atau ya bisa beli alat buat biar Mbak Arti bisa denger. Oh. Gitu. Hmm. Kan udah canggih banget ya. Berarti yang nggak bisa direlakan adalah Yang Mas Atta belum bisa rela tuh kalau Mas Ata belum bisa beli itu. kenapa ya? Maksudnya mana ya? Kok nggak ada sih teknologi yang bikin bisa Mbak Arti denger gitu? Karena kan ya Mbak Arti itu kan part kita ya, part dari kita. Terus mungkin kalau kita lagi ketawa-tawa, kita lagi ngobrol, kita lagi apa, kan dia kan nggak denger gitu. Jadi kayak kurang lengkap nih gitu. Ya paling itu sih. Sama Papa Mas Atta udah rela. Apa ya? Udah sih kayaknya itu. Kamu apa? Salsa juga nggak ada apa ya? Nggak ada sesuatu yang nggak Salsa relain. Maksudnya, Mungkin. sumpah. Banget. Beda dong, nggak rela sama sedih itu kan beda. Cuma alhamdulillahnya sampai saat ini nggak ada sesuatu yang nggak Salsa relain gitu. Tapi mungkin setelah Mas Tata ngomong ada alat yang bisa buat Mbak Arti denger, itu setuju sih. Iya, Mas Atta tuh Soalnya- sampai sekarang masih nggak rela soalnya ini kenapa sih benar-benar. udah 2024 belum ada orang yang bisa nyiptain alat yang bisa plug and play ke kuping terus bisa langsung denger gitu. Karena kan berarti kan lahir tahun 82. Masa dari tahun 82 sampai 2024 nih belum ada gitu. Jadi gue kayak nggak rela. Iya kan konteksnya kakak kita tuli, Iya, jadi kita tuh. sementara adik-adiknya semuanya kan bisa dengar, jadi kita mungkin suatu saat berharap kalau Barti bisa dapat kesempatan untuk mendengar kayak gitu. Dadah. Silakan, Dikta. Pertanyaan selanjutnya. Ceritakan luka terdalammu, sejauh apa proses pemulihannya saat ini. So far sih ini nih ya. Ini jatuh nih dari motor nih. Salsa duluan. Luka terdalam. Oh iya, kamu Sah. Sorry. Ternyata aku pick me. Iya kamu pick me boy. Luka Ceritakan terdalam. luka terdalammu, sejauh apa proses pemulihannya saat ini. Ya mungkin ya grieving lah ya. Maksudnya nggak ada jawaban lain sih, maksudnya selain berduka itu. Papa Mama. Iya, Papa Mama Intan gitu. Dan proses pemulihannya, alhamdulillahnya karena dikelilingin orang-orang yang memang selalu ada, peduli dan sayang, jadi kayaknya kita nggak akan bisa fully healed dari grief sih menurut saya. Jadi kita bisa grow with the pain and also grow with the grief. Exactly. Ya kan? Dan proses pemulihannya ya akan selalu berproses sih, maksudnya nggak akan kayak oh tiba-tiba kita nggak ngerasa sembuh nih gitu, kayak pokoknya akan selalu berproses dan kita semoga bisa menikmati terus prosesnya kayak gitu sih. Gitu. Oke, lanjut. Luka terdalam itu adalah Papa Mama cerai. Papa Mama cerai itu buat ternyata nih buat Mas Atta itu ngerasa kayak dulu kayak waktu kecil tuh Mas Atta kayak ditinggalin. Kayak dikhianatin gitu. Jadi kayak kok pada nggak stay ya di sini gitu. Karena dulu waktu Papa masih ada nih, Mas Atta waktu pas Papa udah cerai sama Mama ya. Papa mau berangkat terbang aja, Mas Atta tuh tahu Papa tuh lagi siap-siap di kamar pagi-pagi ya. Mas Atta tuh tahu. Jadi saking Mas Atta takut ditinggal sama Papa, jadi kalau dia udah jegrek buka pintu, Mas Atta lari keluar. Lari, mau kemana? Mau terbang. Sampai jam berapa? Sampai kapan gitu. Enggak kok, cuma standby. Itu kan kata-kata Papa dulu tuh. Standby. Oh ya, standby di Halim. Ya udah. Oh ya udah. Standby di Cengkareng. Ya udah. Oh ya udah deh. Nah, ternyata itu jadi luka tuh. Nah, sekarang Mas Atta jadi mungkin
isu terbesar Mas Hatta adalah ya trust issue. Jadi Mas Hatta tuh bukan takut ditinggalin. Jadi Mas Hatta selalu punya cara buat gimana caranya Mas Hatta nggak ngerasa ditinggalin gitu. Tapi bukan ngejahatin orang ya. Oke. Jahat nih? Enggak ya? Kayak. Ya berarti Salsa sekarang ngerti Iya gitu. kenapa Mas Tata kayak gini sekarang. Iya kayak karena makanya Mas Hatta besarnya sama Mbak ya. Jadi satu sisi mungkin Mas Hatta jadi berevolusi jadi anak yang, karena waktu itu mbak Mas Hatta itu sadis-sadis gitu. Mas Hatta tuh dibully gitu, di abuse gitu. Jadi Mas Hatta jadi cerdik aja gitu. Jadi Cuman trauma juga. iya, nah ya paling itu sih lukanya, kayak kenapa sih gue dulu ditinggalin. Nah pemulihannya adalah ya Mas Hatta nggak mau ninggalin keluarga Mas Hatta gitu, apapun yang terjadi. Jadi mungkin efeknya adalah Mas Hatta kayak, oh kalau orang-orang di sekeliling gue atau keluarga gue di sekeliling gue ini belum oke, belum settle, gue tidak akan mensettlekan diri gitu. Mantap ya. Terharu Captain ya, America banget, gila. Terharu dikit. Sedikit ya terharu ya. Oke, selanjutnya. Sebutkan satu ketakutan yang ingin kamu kalahkan. Ketakutan. Oh banyak banget. Kecoa. Kecoa, pesawat, kecoa, pesawat, terus apa lagi ya? Bener sih. Orang banyak, terus. Bukannya introvert. Saya tuh nggak introvert, saya cuma nggak suka aja di kerumunan Keramaian. orang. Terus sosmed, iya. Kenapa takut sosmed? Sosmed tuh serem tau? Kalau kita salah gunainnya. Enggak, mau salah mau benar tetap serem menurut Mas Hatta. Jadi, tapi kan kita harus ada di situ. Apa tadi? Sebutkan satu ketakutan yang ingin kamu kalahkan. Satu doang ya? Ternyata banyak ya. Ternyata banyak. Berarti mungkin yang paling. Pesawat sih. Kenapa? Salsa malah seneng lagi. Pesawat sih kalau misalnya. Pas udah di atas Mau, kan. mau di atas, mau di bawah, mau di tengah, tetap pesawat kalau misalnya. Nggak bisa. Kamu apa? Apa ya? Kayaknya tuh Salsa kebanyakan mikir gitu loh orangnya. Jadi yang Salsa takutin adalah sesuatu yang belum kejadian. Contohnya? Takut akan sesuatu yang belum kejadian, takut akan masa depan gitu loh. Kayak nggak sure apakah akan berjalan sesuai keinginan kayak gitu. Oke. Boleh. Jadi kamu takut sama yang nggak pasti ya? Iya, takut sama sesuatu yang tidak pasti. Raffi. Apakah kamu pernah merasa bahwa rumah bukan tempat pulangmu? Berat banget. Ini beneran sah, jawabannya sah. Ya kita keluarga internasional. Coba. Pernah nggak ngerasa rumah tuh bukan rumah kamu? Kamu kan Gen Z nih yang... Kamu bukan Gen Z? Menurut saya rumah tuh orang gitu loh. Dan nggak selalu rumah itu kayak, oh lo pulang dari mana, lo pulang ke rumah gitu menurut saya. Apalagi kita keluarga internasional ya, tinggal ya Kita tuh kan... sendiri-sendiri gitu. Iya. Cuma dulu mungkin ya, kalau dulu ya apa ya, pernahnya ngerasa rumah kosong ya pernah, sering banget. Karena emang kosong kan? Karena emang kosong. Oh, iya. Ya itu sedih lah kadang, cuma kadang dinikmati aja sih. Cuma kalau sekarang Salsa ngerasanya rumah itu tuh orang gitu loh. Oh Salsa ke rumah Mas Tata, Salsa ngerasa itu rumah karena ada Mas Tata kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada di rumah, Enggak. Ya pokoknya. Mama. Iya kalau Salsa ke Garut gitu, ke rumah mama. Gitu Salsa ngerasa, ya pokoknya seseorang yang menurut Salsa care, Salsa sayang. Dan dia ada di situ, itu menurut Salsa itu udah definisi rumah. Tapi pernah nggak ngerasa rumah tuh bukan rumah kamu? Ya waktu kecil pernah lah, bukan kecil deh, sekolah, kuliah, kayak gitu. Mas Hatta itu kan nggak, apa ya? Mas Hatta kan dulu kayak terasingkan gitu, ya kan? Apalagi ya tau lah kamu kan. Kan dulu kan tim intinya kan kamu, mama, papa, Mbak Arti kan. Mas Hatta tuh dulu enggak gitu. Sampai yang, kamu udah kan Mas Hatta udah cerita yang Iya, udah. kalau papa mau liburan nih Ini ke Singapura, Thailand sama Malaysia, kamu nggak ikut kan? Gitu. Nanyanya Salsa bukan. baru tahu ya pas gede. Iya, Jangan makanya nyalahin ya Salsa. kan Mas Hatta nggak nyalain Salsa. Maksud Mas Hatta, papa tuh segitu
roughnya gitu ke Mas Hatta. Mas Hatta nggak ngerti kenapa. Jadi Sampai sekarang? ya kan papa udah Iya, tapi sampai sekarang nggak tahu tuh jawabannya kenapa. tahu. Jadi ya papa tuh kayak gitu ke Mas Hatta. Jadi nggak ngerti apa itu jawaban papa tuh bener atau memang yang bener tuh pikiran Mas Hatta ke papa. Karena dulu papa segitunya gitu. Terus kayak Mas Hatta bilang, "Pah, beliin sepatu dong, udah hancur nih," gitu. Papa kan sering ngomong gitu kan, nggak ada duit ah gitu. Toto beli akuarium lohan dari ujung ke situ ke ujung, tahu kan kamu kan? Iya. Kamu tahu nggak kalau ikan lohannya pernah Mas Hatta bunuh? Saking sebelnya. Wah, itu cerita itu. Tuh. Tapi itu eksplisit ceritanya. Jadi adalah kejadian, ntar Mas Hatta ceritain deh. Gak bisa di sini. Ini ekstrim banget soalnya itu. Terus tapi ya papa kayak gitu. Nah Mas Hatta tanya waktu itu, kenapa sih? Oh enggak Mas Hatta nggak nanya. Papa cuma ngomong gini, kamu tahu nggak papa kenapa sama kamu Keras. kayak gitu? Karena papa mau jatuhin harga diri kamu dulu sejatuh-jatuhnya sampai kamu mikir titik balik sendiri. Sampai kamu, wah gila gue kan orang kalau udah diinjek terus dia ada titik balik kan. Nah papa itu mau bikin Mas Hatta kayak gitu. Berhasil memang. Jadi Mas Hatta nggak gampang diinjak-injak. Karena gitu. Mas Tata cowok atau? Enggak juga, nggak tahu juga. Mas Hatta nggak ngerti. Jadi papa tuh selalu kayak gitu. Nah akhirnya jadi berbalik ke papa. Ketika papa lagi lembek, Mas Hatta cuma balikin ke papa waktu itu. Gitu kan. Nah Mas Hatta nggak ngerti kenapa orang-orang yang dulu ngajarin Mas Hatta, siapapun ya, pasti ujung-ujungnya teori yang dikasih berbalik ke dia dan dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mas Hatta cuman kok gitu sih gitu. Nah papa dulu kayak gitu. Jadi berapa tahun Mas Hatta ngerasa rumah tuh kayak neraka aja, bukan kayak neraka, kayak Ngerti. makanya kenapa di rumah itu kamar Mas Hatta bikin signature-nya Mas Hatta banget. Mau ada gambar Spider-Man loh, palanya segede bang. Kamu tau papa ngamuk kan? Langsung pecahin patungnya. Oh Mas Tata ngamuk Juga banget. sialan banget. Itu Mas Tata ngamuknya luar biasa loh. Ya, Itu satu-satunya role model Mas Hatta tuh Spider-Man. Terus kamar Mas Hatta tuh kayak apa? Kayak tempat sucinya memang, Mas Hatta. memang. Terus kamu tau nggak Pak Mas Hatta gambar Spider-Man itu? Tahu. Itu bilang ke papa apa Mas Hatta? apa? Pak Mas Hatta mau ngecat kamar ya. Warna apa? Merah sama biru. Oh ya udah. Ternyata bener merah biru, jaring-jaring laba-laba, terus gambar kepala. Papa kan pulang terbang ngamuk tuh. Ya jelek katanya, biarin aja bilang gitu. Terus kamar itu buat Mas Hatta rumah Mas Hatta. Jadi udah pulang Mas Hatta cuma mau ke kamar aja, walaupun kamar Mas Hatta cuma 2 kali 2 meter ya. Itu udah kayak angkot sih sebenarnya. Cuman nggak apa-apa Mas Hatta seneng gitu. Jadi ya dulu tuh Mas Hatta struggling sama itu, tapi akhirnya mental Mas Hatta jadi kebentuk. Di situ gimana caranya Mas Hatta bisa survive sama itu gitu. Ya udah gitu. Di momen apa akhirnya rumah kembali menjadi terasa kayak rumah, Pak, buat lo? Di momen beli rumah sendiri. Di momen akhirnya Mas Hatta punya rumah sendiri. Jadi Mas Hatta, ya gue create rumah baru. Jadi menurut gue rumah yang lama ini udah rusak, udah kita create rumah baru aja sendiri gitu. Tapi gue ajak papa Mas Hatta ajak juga gitu. Penyesalan Mas Hatta terbesar, bukan penyesalan sebenarnya. Kayak kok kenapa sih papa nggak mau gitu? Mas Hatta suruh nginep. Itu yang sama kamu datang sama mama tuh. Papa kan nggak mau nginep tuh. Dia cuma komplain, nih tangga nih ada yang tinggi 1 nih. Gitu. Bilang, "Pak nginep aja." Wah, nginep aja gitu. Yang dia bilang mau roti bulat kan kamu tuh sama mama burger, terus kayak oh ya itu terakhir. Mas Hatta itu doang, kayak kenapa ya si papa nggak mau nginep gitu. Udah. Oke, boleh. Nextnya Mas Tata deh. Mas Hatta? Enggak dong. Kamu ini kan Mas Hatta udah ngambil. Oh Kamu iya ya. sekarang. Terakhir. Oke. Belum nih masih ada lagi. Seberapa besar pengaruh orang tua terhadap pilihan hidupmu? Lumayan besar sih. Karena ini mungkin ya, ini teori bodoh misalnya. Karena mungkin dulu papa sama mama cerai. Sata itu jadi bukan nggak percaya komitmen, mungkin belum percaya komitmen. Karena menurut Sata kayak nih orang nikah tuh yang bisa
survive itu sekarang ya itu paling 1:100.000 kali gitu. Sekarang saya jadi mikir mungkin karena umur saya juga kali segini kali. Ya umur 28 ini kan lagi kita cuma beda sedikit bimbang-bimbangnya. dong, setahun. Parah dikit banget. Tapi perceraian itu terus contoh di sekeliling Mas Sata itu kan semuanya kayak bukan semuanya kayak teman-teman Mas Sata gitu kayak cerai kayak gampang banget gitu. Sedangkan Mas Sata tuh pengennya nikah udah sekali aja gitu. Mau amburadul kayak apa tapi udah itu aja gitu. Terus banyak banget gitu orang-orang yang Mas Sata look up kayak wah gila dia. Ternyata carut marut juga gitu. Jadi Mas Sata agak mempertanyakan nih sebenarnya menikah di sini itu tuh purpose-nya apa? Tujuannya menikah karena society kah? Karena tuntutan orang-orang, iya umur segini belum nikah, ini umur segini gitu. Atau emang Mas Sata mau nikah karena Mas Sata mau nyari teman hidup dan Mas Sata mau happy gitu. Jadinya Mas Sata lebih picky nih gitu. Lebih milih gitu. Dan orang tua iyalah pasti. Kan yang Mas Sata lihat papa mama semuanya kan. Jadi Mas Sata gak mau kayak mereka gitu. Tapi Mas Sata gak benci sama mereka. Dijadiin pelajaran Mas Sata hidup. gak benci sama sekali. Dan Mas Sata gak dendam untungnya ya. Mas Sata kan bisa aja kalau mau dendam gitu. Tapi Mas Sata gak dendam. Tapi Mas Sata jadi kayak mungkin yang bikin Mas Sata jadi seperti sekarang itu ya karena Mas Sata dulu kecil bertahun-tahun ngerasa kayak kok gue ditinggalin sih gitu. Dan akhirnya Mas Sata kayak ngerasa kayak Tarsan aja gitu. Tarsan kan di hutan tuh sendirian tuh ditinggalin wah gitu. Jadi oh ya udah Mas Sata jadi kebentuk sendiri gitu. Ya udah, kamu? Berarti itu pengaruhnya agak kurang baik dong. Memang nggak baik, nggak mungkin. Orang tua cerai itu mau dibilang iya kita bisa baik-baik untuk kebaikan kita bersama, nggak ada dan udah pasti ada resikonya. Kalau udah punya anak, anaknya pasti akan kena damage itu udah pasti. Cuman menurut Mas Sata itu pinter-pinternya orang tuanya gimana caranya biar anaknya dikasih pengertian gitu. Jadi ya udah orang tua gue udah pisah, kenapa pisahnya gitu. Ya udah itu ya mereka menurut Mas Sata cerai itu adalah step baru kayak orang lagi baru nikah. Baru nikah ya mereka akan menata hidup mereka. Ketika cerai mereka akan menata lagi gimana caranya hidup yang ini tidak merusak anak atau misalnya atau hidup mereka gitu. Kayak gitu aja circle-nya menurut Mas Sata. Itu, kamu? Pengaruhnya banyak sih. Maksudnya ya mungkin yang apa Mas Tata alamin tuh beda sama yang Salsa alamin juga kan. Salsa tuh ngelihat keluarga kita mungkin kayak jauh dari kata sempurna lah ya. Kayak kalau Salsa ngelihatnya dari sisi Mama Intan mungkin. Salsa jadi pengen pas udah gede pengennya jadi hardworking woman aja gitu kayak pokoknya nggak ada yang boleh jatuhin gue, nggak ada boleh nginjek-injek gue karena gue punya power gitu. Nah gue harus cari duit sendiri. Pokoknya kayak gitu. Sumpah Salsa sekeras itu sama diri Salsa untuk kayak pokoknya sebisa mungkin nggak mau bergantung sama orang dan nggak mau jadi seseorang yang nggak punya power gitu sih. Kerja keras, olahraga, kamu keras banget kan? Bener. Loh? Nggak ada hasilnya. Dia punya kemampuan nutup mata satu tanpa mata satunya nggak ketutup. Sumpah lu lihat aja. Coba Sah. Udah. Sah sekali dong. Eksklusif. Coba Sah. Sekali ke kamera Sah. Tuh, hebat kan? Kayak saraf ininya dia tuh misah sama saraf sininya kayak kameleon. Udah. Oh, udah Ustaz ya? Oh iya Mas Tata. Aduh, habis dong. Berat banget pertanyaannya. Ceritakan sebuah peristiwa pada tanggal enggak. Ceritakan sebuah peristiwa yang telah membentuk kamu menjadi pribadi saat ini. Apa ya? Coba Mas Tata dulu. Lah kan kamu dulu. Mau nyontek. Enggak. Ya mungkin yang terbesar ya pas Mama Intan meninggal sih. Mama gitu. meninggal kan? Iya. Karena kamu menurut Mas Sata kamu berubahnya pas Mama meninggal. Berubah kayak gimana? Enggak, maksudnya kamu
Mas Tata tahu kamu tuh pas mama kita kan Iya. situasi ngerti. kita berubah itu pas mama Intan meninggal Cold kan. War itu. Baru nggak Cold War, enggak. Mas Tata kan jadi ini aja petapa aja, Mas Tata bertapa aja di gua Mas Iya, Tata. iya. Sampai akhirnya mama Intan meninggal, terus kamu baru ngomong kan, terus kita Ya baru karena Salsa takut sama Mas Tata. kenapa? Atau Salsa menganggap Mas Tata tuh kayak takut. Kenapa sih? Mas Tata kan nggak pernah marah. Mas Tata Iya, diem justru aja karena orangnya. nggak pernah marah Mas. Salsa mendingan dimaki-maki tau gak? Sumpah. Yang benar. Sumpah Salsa kalau berantem sama Revi berantem gitu. Maki-maki. Maksudnya Wah, nggak suka yang kayak gitu. Nggak apa-apa, kita mau jujur. gitu loh. Apa? Kalau Salsa ya, Salsa tuh kan orangnya ekspresif banget ya. Iya, Salsa. Ya beda dong, Salsa tuh Mas Tata 180 derajatnya Mas Tata. Mas Tata emang gimana kalau marah? Ya Mas Tata kan kayak diem tiba-tiba. Mas Tata bukan ngediemin, Mas Tata diem. Diem, dan Mas Tata kalau udah ngomong misalnya, oh oke, ini udah berapa kali nih? Ya udah, sekarang ya udah lo pikirin aja yang terbaik buat lo, gitu. Jadi Iya benar. karena udah beberapa kali, mungkin yang Mas Tata pikirin nggak baik buat kamu misalnya gitu. Jadi udah kamu pikirin aja sendiri apa yang terbaik buat kamu. Gitu. Jadi nggak semua harus selalu sama kan gitu. Tapi kalau itu udah ngelewatin batasan, udah kurang ajar atau segala macam, mungkin Mas Tata akan agak keras gitu. Cuman kan ya Mas Tata lihat-lihat juga lah gitu. Nggak, marah-marah tuh nggak enak sah. Iya memang. Beneran sah. Marah-marah tuh nggak enak banget beneran. Iya sih abis itu malu. Bukan malu, abis itu tuh kayak abis marah-marah tuh kayak capek gitu. Kayak aduh, kayak ya, gitu. Ya bagus lah Mas Tata kayak gitu. Terus Ya udah turning point-nya pasti itulah. turning point Mama Intan meninggal Iya kan. Mama Intan meninggal langsung kayak gue Kamu langsung harus kawin. Ini. Jadi kapan kamu nikahnya? kok jadi kapan Biarin aja biar orang-orang tahu, biarin. Ya tanyalah. Cowoknya Salsa tuh bijaksana bang, kalem, tenang gitu. Emang kamu cocoknya emang kayak gitu sah? Iya kan? Beneran. Gitu. Kita tuh harus sama orang-orang yang kalem emang. Kali ya. Kali. Ya gitulah. Ya. Mas Tata apa? Kan belum dijawab. Mas Tata, pas ketika papa nggak kerja. Iya. Wah, Bener. itu mantep itu. Mas Tata masih belasan tahun, ya kan? Belasan. Loh, papa nggak kerja dari umur 19 tahun. Yang mana nih kan 20 sempat deh. ada masuk lagi ke 20. airlines. Dia 20 lah itu. Itu udah chaos Ya itu. apalagi Salsa masih sekolah. Itu 20. Tapi kan kamu kan nggak mikir bayar listrik dan Ya, lain-lain. tapi kan Salsa di sekolah. Kenapa? Ya gitulah. Ya maksud Mas Tata, pas di situ papa sertijab tuh Mas Tata, serah terima jabatan. Nah, Mas, gitu. Mas Tata kan, Oh itu mungkin menjawab pertanyaan yang pengaruh orang tua ya. iya itu Jadi mungkin juga kayak tuh. kita sekarang ya nggak boleh kayak gitu nanti sama anak kita, paham gak sih? Mas Tata lebih bukan nggak boleh kayak gitu. Ya maksudnya sebisa mungkin gitu. Ya makanya sebisa mungkin kita tidak mengulangi kesalahan papa yang hidup tanpa perencanaan dan finansial yang tidak terencana ya gitu. Itu ya Ref. Kita harus pinter-pinter main, tolong ya. Jadi itu pelajaran besar banget buat Mas Tata tuh. Jadi ketika papa udah nggak kerja, Mas Tata harus gimana caranya menghidupi kalian. Itu kayak orang gila Mas Tata. Itu bener-bener. Rezekinya. Itu bener-bener. Tapi Mas Tata happy. Mas Tata tuh happy banget beneran. Di momen terpaling rendahnya Mas Tata, Komeng tahu tuh ceritanya tuh. Itu Mas Tata ketika Mas Tata dapat rezeki buat Mas Tata buat papa kamu dan lain-lain, itu Mas Tata happy. Happy banget. Iya ada nih buat ini gitu. Jadi kayak akhirnya gitu. Wah, akhirnya nih akhirnya bisa kebayar gitu ini semua segala macam gitu. Happy Mas Tata. Abis itu Mas Tata pusing lagi nggak ada uang ya nggak apa-apa gitu. Mas Tata cuma makan meses 2 hari berturut-turut. Ini kisah nyata nih. Gila Ini bener-bener kisah nyata ini. Makan meses 2 hari berturut-turut karena saldo cuma 2.500. Tapi kenyang nggak? Gemeter. Papa udah gak kerja, Mas Tata harus menghidupi kalian. Itu adalah satu turning point yang sangat mantap. Kita sudah sebenarnya tiba di pertengahan permainan ini.
bisa dilihat sudah tidak ada lagi tumpukan kartu di atas meja, di tengah-tengah meja. Tapi untuk membuat permainan yang lebih seru, kita mau undang satu pemain tambahan, boleh? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Si dari sini nih, dari Gordon ini. Siapa? Siapa? Salsa lihat Mau sana pesan apa? Bung pesan Man, Bung Man. Bung apa tuh, Man? Mau pesan apa? Bung Bung. Enggak dibahas. Bung apa? Apa kabar lo? Kabar. Baik. Sehat. Kenalin. Salsa. Robert David Caniago. Halo, Halo. Pak Rahman alias Komeng. Ya. Boleh perkenalkan dirimu kepada penonton? Halo, nama gue Rahman. Gue temannya Dikta. Sekaligus manajer. Kita akan melanjutkan permainan kartu ini, namun sudah saatnya kita akan mulai membuka kartu yang ada di hadapan kalian. Satu persatu, kita mulai dari Komeng dulu. Silakan buka kartunya dan bacakan pertanyaan ini. Ini bukan gaple, Bro. Oke, sorry. Jangan rahasia gitu. Ini bukan ceki. Sorry. Untuk Dikta. Untuk Dikta. Ya. Apakah karirmu pernah membuatmu jauh dari keluargamu? Ceritakan. Karir gue itu mungkin secara harafiah jauh tuh maksudnya ya karena jarang pulang karena tour, syuting dan lain-lain. Tapi kalau jauh secara hubungan enggak kayaknya ya. Maksudnya gue kan berkarir itu buat keluarga, ya dong, buat menghidupi keluarga, buat membahagiakan keluarga dan teman-teman sekeliling gue dan orang-orang di sekeliling gue kan. Mungkin jauh secara jarak dan waktu dan lain-lain iya, tapi kalau secara hubungan, secara pikiran dan batin sih enggak. Karena itu energi gue buat gue bekerja lebih keras lagi, gue berkarir lebih baik lagi ya karena itu. Jadi enggak. Oke. Nice. Ayo kita. Pertanyaan selanjutnya yang ada di hadapannya Dikta, silakan ditanyakan ke Salsa. Jika kamu bisa mengubah satu hal di keluarga kita, apa yang akan kamu rubah? Kenapa? Kalau nggak ada boleh nggak? Minimal satu. Apa ya? Ada Mas Ata. Apa? Mas Ata mau merubah Mbak Arti jadi denger. Oh, maksudnya yang kayak gitu. Iya kan, mengubah satu hal di keluarga. Apa ya? Ya mungkin Apa? Salsa selalu merasa keadaan keluarga kita yang kayak gini yang mungkin beda dari keluarga-keluarga lain itu ya memang sudah seharusnya seperti itu gitu loh. Dan ya memang works aja gitu di kita relationship yang seperti ini gitu. Cuma kalau tadi Mas Tata jawabnya Mbak Arti mungkin iya, tapi kalau Salsa mungkin ada alasannya karena biar bisa curhatnya lebih maksimal gitu misalkan. Terus juga mungkin jadi ada apa ya, sosok orang tua lagi nih buat Salsa. Kayak Mas Tata mungkin dari sosok bapaknya, Mbak Arti dari sosok ibunya. Karena mungkin kalau bisa dengar kan apa ya, mungkin jadi mengerti ke Salsanya tuh lebih ke 100% gitu loh. Tapi mungkin kalau misalnya Mbak Arti bisa denger atau misalnya papa mama nggak cerai, mungkin kita nggak akan kayak gini. Iya. Kamu nggak ada. Kalau papa mama nggak cerai, kamu masih di daun siapa tahu katuk. jadi anak ini ya, anak Iya juga. orang Kamu mungkin jadi anaknya orang kaya gitu mungkin. Jack Ma kamu. Tuh kan ujung-ujungnya lucu. Sorry. Ini tuh sedih tau. Ya Iya ya gitu sih, tapi dari hati yang paling dalam sebenarnya tidak ada yang mau dirubah. Komeng, selain bajunya baru beli tadi. Jadi udah itu aja. Iya. Kenapa? Apanya kenapa gue tendang Jadi panjang. Itu pertanyaan apa kenapa? Setiap orang tuh pasti ada kayak gue pengen lebih baik dari yang sekarang atau gimana gitu loh maksudnya. Kita sih enggak. Kenapa nggak mau? Iya Maksud kayak gua sih ya udahlah enggak, yang gua udah terjadi kok- terjadi Nah lah. itu, karena kalau itu nggak terjadi mungkin gue nggak akan kayak sekarang. itu. Jadi Exactly. mau itu Exactly. bagus atau mau itu jelek, gue seneng sama keadaan sekarang. Iya betul. Terus nggak? Sigma. Jawabannya Sigma. Sigma sekarang. Sigma Itu gen apa? Gen alpha. Apa? Apa itu maksudnya? Ih zaman sekarang lah nggak ngerti juga. Apa sih Salsa. gen alpha?
itu Adalah. MIDI dan Mart dan Waduh. Apa sih itu? Bahasa baru. Iya, Ya, terus lanjut Terus, gue kuno banget. Iya, Dah. gitu. oke. Kak Salsa boleh. Ini pertanyaan untuk Kak Komeng. Oh, jadi kayak Ya. round table. Oke. Seberapa sering kakak bercerita tentang keluarga? Ke Dikta. Ke siapa ya? Keluarga Ke siapa nih? siapapun. Keluarga siapa nih? Kita sering cerita keluarga orang nih soalnya nih. Berapa sering Dikta cerita keluarganya Dikta ke Kak? Oh, kalau gue sama Dikta sih lumayan nggak begitu sering. Tapi kalau kita ada yang emang harus kita ceritain tuh biasanya kita beneran cerita tuh dalam tuh. Ya, entah apa di rumah kenapa, nyokap kenapa, bokap kenapa gitu. Kita bisa teleponan tuh 2 jam. 2 gitu. jam buat gimana ya? Cari solusi bareng-bareng aja gitu. Kasih masukan biar nggak. Kadang kan orang kalau lagi marah atau lagi kesel gitu, kadang-kadang ngambil keputusannya tuh suka nggak sesuai gitu loh. Jadi makanya Dikta kadang-kadang suka nelpon. Ini gue begini. Nah gue juga kebalikannya, kalau misal lagi ada chaos di rumah pasti Begini-begini ini gue. nyokap begini lagi, bokap begini, abang gua begini gitu-gitu. Jadi emang kita biar ngambil keputusannya tuh bener, nggak ngambil sendiri gitu. Jadi ada second opinion gitu. Ya jadi ada pilihan gitu mana yang baik dan dari yang terbaiknya gitu loh. Gitu. Ada satu cerita mungkin yang momen sharingnya Dikta ke lu Meng yang bisa dibagikan kepada penonton, dan apa yang lu coba bantu di saat itu? Wah dulu sih Bokap gue sakit ya. ya, Bokap gue ya. lebih tepatnya gua. bokap sakit. Jadi Komeng tuh kayak buah si malakama sebenarnya. Gue cerita ke Komeng, Meng, bokap gue Ya. nih sakit gini-gini lagi. Maksudnya itu belum sakit itu ya. Ya belum. Bokap gue nih, aduh, IGD mulu, makannya nggak dijaga sih. Tahu nih gini. Sedangkan dia punya restoran Padang. Ya. Jadi si papa itu kalau misalnya mau makan Padang, karena gue selalu sidak kan. Ini apa kok makan? Enggak, itu dikit aja nih Pak, ini rendang. Dari mana nih? Komeng ngirim. Komeng ngirim. Lu Padahal ngapain dia yang ngirim-ngirim minta. gini, Meng? Gimana sih lu? Gue bilang gitu. Bokap lo yang minta. Iya, bapak lu tak, bokap lu minta. Oh, papa yang minta. Dan nih, terus jadi dia kalau misalnya papa marahin nih, "Pah, jangan makan kayak gini dong. Ini gimana sih?" Enggak. Udah nih. Abis itu dia nelfon Komeng, "Meng, palekan dong sama rendang." Iya lagi. Kirim. Nah, dia kan nggak bisa nolak ya. Ya jadi gue tuh sering jadi apa ya, jadi di posisi tengah-tengah nih antara Dikta dan bokap gitu. Jadi Iya, dia nih. Dikta bad marah sama bokapnya nelpon. Dikta tuh kenapa sih gitu, udah. Giliran Karena gue diem kan. Gitu. bokapnya mau ngasih nasihat ke Dikta, baik gue tuh, "Meng, tolong dong bilangin Dikta gini. Yo ntar." Jadi ya udah jadi ada di tengah-tengah aja nih, kanan kiri saling ini gitu. Terus kalau ada cerita yang ceritain nggak ya? Yang mana? Kita yang akhirnya lo makan meses. Kita berdua nih kita lagi struggle kali ya, soal ekonomi kali ya. Wah, kita struggling banget. Maksudnya kita ada di pada saat Fase. itu ada di kita ada di situasi yang orang-orang nggak akan percaya kalau kita Iya, tuh kita kayak begitu. Masa sih lu? Gak mungkin. Lu kan itu gitu. Sedangkan sumpah gua asli gue udah gak ada duit. Ya gua aja sampai mikir, masa sih lo nggak punya uang gitu ya buat makan aja gitu. Ya akhirnya ya faktanya gini nih, di capture segala Bener. macam. Karena memang gue ngasihnya ke bokap dulu pasti. Semuanya gue udah bodo amat deh, habisin aja deh gitu. Dan Nah, habis itu ngomong ke dia. Baru dia kayak, masa sih gitu. Terus dan akhirnya ya udah sama-sama, karena gue juga di saat itu uang yang nggak ada juga gitu, ya udah gue capture nih, uang gue ada segini, kita setengah-setengah aja ya gitu. iya, duit dia cuma 500.000 waktu itu. Akhirnya gue transfer 2,5 gitu. Enggak, tapi itu yang keberapa kali tuh. Yang pertama kali itu, yang meses tuh, gue udah pasrah banget tuh, dibawain makanan sama Arya kan. Ikan jambal sama pete. Iya. Gue nggak suka pete, gue inget banget tuh. Karena gue makan ikan jambal pakai nasi, terus abis itu gue diajak ke PIM sama cewek gue. Terus tiba-tiba ada royalti masuk. Iya dan Terus akhirnya dan itu beneran, Mas Satu tuh udah, aduh ngapain sih, udah ke PIM. Terus maksudnya gini dulu, mau ke ATM nggak? Mau lihat nggak saldo gue berapa? Gitu, maksud gue mau ini. Gue cek set, totalnya ada masuk royalti tuh lumayan deh gitu.
Ya kita tuh kebiasaan. Wah, aja ada duit nih, gue bilang gitu. Wah, udah, ayo ngomongin apa? Nah, ya Komeng itu bukan salah satu, emang satu-satunya orang yang main gue gak mungkin tak. Karena orang, lu gak akan mungkin tahun 2010, ya, enggak 2012-an ya? Enggak, 2014. 2014-an itu, gue di 2014, gue bisa bilang kayak gitu. Dan itu bener-bener gak ada. Ya. Bukannya gue mengada-ngada ya, beneran gak ada. Uangnya bener kayak, anjing gimana ya gue makan, bukan masalah makan itu, ini gimana bayar listrik, ini gimana bayar kosan ini, gimana, bayar gitu. kosan gimana, ini si papa ini gimana bayar ini gini, nanti buat sekolahnya Salsa gimana, ininya gimana, wah gila pusing banget gue tuh di situ tuh. Di situ momen gue sama Dikta yang lumayan, kita sih seru ya, kita rock and roll aja, maksudnya ya udah kita setengah-setengah aja nih, uang gue ada segini, kita bagi 2, semoga besok ada uang masuk nih gitu ya. Udah rock and roll aja, nggak usah pusing-pusing gitu. Dan dari situ akhirnya gue mikir gitu, gimana caranya ya kita punya income nggak hanya satu pekerjaan gitu. Apa yang bisa kita manfaatin di luar ini gitu. Akhirnya ya udah kita, ya gue ngobrol sama dia, kita ada kemungkinan ini jalanin yuk gitu. Ya akhirnya dari situ ya udah sampai sekarang. Makanya kita kalau urusan uang tuh benar-benar ya udah terbuka, benar-benar ya udah nih. Gue paling takut yang namanya mainin uang. Ya. Paling takut, dan gue takut banget beneran. Nah itu akhirnya udah Takut banget. itu momen lumayan ya seru buat diceritain sih jadinya gitu. Karena kan mungkin ada orang yang dulu dia bener-bener nggak punya duit banget, akhirnya dia punya duit, kayak gue nggak mau lagi nggak punya duit, jadi gue nggak akan mau gue bagi-bagi. Kalau gue lebih ke, karena gue tahu rasanya nggak punya duit apa. Kalau ada orang yang kayak serius nggak, yaudah deh gitu, maksud gue. Gue lebih ke, aja gue tahu nih ada di posisi ini nih, nggak enak nih rasanya gitu. Jadi tapi jangan tiba-tiba minta duit loh. Iya. Gitu. Jadi ya udah, maksudnya ya alhamdulillah ya arahnya ke situ. arahnya Dan dengan pertanyaan itu kita telah tiba di akhir sesi permainan ini. Tapi meskipun di atas meja sudah tidak ada kartu, di dalam kotak itu masih ada satu kartu terakhir yang Mas Dikta boleh buka, bacakan, dan ini pertanyaan untuk semuanya bisa jawab untuk satu sama lain. Jadi Dikta akan menjawab ke Komeng, akan jawab ke Salsa, begitupun Salsa ke Dikta. Jika hari ini adalah hari terakhir kita bertemu, hal apa yang ingin kamu sampaikan pada satu sama lain? Wah, modern lu. buat siapa dulu nih? Silakan, siapapun yang mau duluan. Terakhir. Enak aja, gambreng yuk. Gambreng aja yuk. Gambreng nih. Belum ada yang gambreng selama Harga sekali. diri nih. Apa tuh pertanyaannya? Jika Tar dulu gambreng dulu aja. Yang keluar itu yang terakhir berarti ya? Yang kecil. Enggak dong. Yang Enggak, kecil. misalnya kamu begini, maksudnya gini, berarti yes, kamu berdua. Nanti yang kalah dong. berarti yang pertama. Hah? Iya. Coba dulu. Enggak usah coba. Orang itu udah paling gampang. Nih, sini. Kan gambreng. Misalnya gini nih. Enggak. Misalnya gambreng. Ini, nah, maksudnya udah aman. Berarti maksudnya terakhir. Oke. Oh, Gue sweet iya, gitu. iya. Lo sweet. Oke. Enggak, terus ini pertanyaannya jawabannya untuk ke satu-satu. Yes. Jadi Kak Salsa ke Komeng, Kak Salsa ke Enggak, Dikta. Salsa ke Mas Hatta kali. Salsa Ya. ke Komeng kayaknya. Ya oke, boleh lah. Kalau siapa tahu Atau Iya, Salsa siapa ke tahu. kameramen. Ya, kenapa? Siapa tahu. Oh iya bener juga. Siapa tahu kalian ngobrol Iya. ya. Siapa tahu kita. Kita saling ngobrol. Ya udah, gambreng. Nggak Kan apa-apa tadi nih, udah Mas Hatta pertama. Ih, gak Gua kurang kan contoh. ajar nih. Kita tuh begitu. Om Pimpa. Gambreng. Ih, Caniago ini nih. ini apa berarti? Iya, Sweet. sweet. Iya, Sweetnya apa? Jepang. Tuh. Mau Jepang apa sweet biasa? Sweet Biasa biasa lah. tuh apa? Ini. Ya. Yaudah. Tuh, 2, 3. Gembel gue Iya. pertama. boleh pilih mau ke Komeng dulu atau ke Salsa dulu. Kata-kata terakhir. Jika serem besok Jika tidak hari akan ini bertemu lagi. adalah hari terakhir pertemuan, apa ya? Ke Komeng ya. Kalau ini hari terakhir.
Komeng, terima kasih sudah menjadi kalau orang-orang bilang life partner itu istri atau pacar, Komeng tuh partner for life gue. Karena ya semua dari gue juga dia tahu gitu, terus apapun yang gue lakuin dia tahu. Terus cuman dia satu-satunya orang dari gue di bawah banget sampai akhirnya di posisi sekarang yang akhirnya kita bisa sedikit lebih happy di posisi ini. Cuman Komeng. Jadi gue mau bilang terima kasih. Belum pernah gue ngomong terima kasih ke Komeng nih, kecuali habis ditransfer ya. Terima kasih Komeng, karena udah jadi orang yang tambeng, yang keras kepala, yang gak gampang down, tapi gampang GERD. Terima kasih sudah mau jadi keluarga gua yang bisa nerima carut marutnya gue, tapi masih bertahan sampai sekarang. Jadi semoga di kehidupan selanjutnya kita bisa ketemu lagi dengan relationship yang sama dan kekeluargaan yang sama. Mantap banget. Kan udah salaman, harusnya salaman dulu baru gitu tadi. Salsa. Salsa, jika hari ini adalah hari terakhir Mas Atta ketemu Salsa, Mas Atta cuma pesan kamu jaga diri, jaga keluarga kamu, kakak kamu, jaga orang-orang sekeliling kamu yang mungkin kamu kadang-kadang lupa kalau mereka tuh kayak, kalau nggak ada mereka tuh kamu nggak akan kayak sekarang. Maksudnya nggak akan kayak sekarang tuh nggak bisa jadi Salsa yang sekarang. Jadi mungkin ada yang ngeselin, ada yang bikin happy, ada yang itu segala macam. Cuman yang terpenting adalah jaga mereka, jangan egois, nggak boleh egois, nggak boleh mikirin diri sendiri. Terus semoga apa yang kamu ingat dari Mas Atta, mau itu jelek atau baik, itu bisa jadi sesuatu yang baik buat kamu. Mantap ya. Mau bilang makasih sih, makasih dan maaf. Mungkin Salsa dulu adek yang super nyebelin, nggak tahu apa ya, nggak tahu malu, nggak tahu diri atau segala macam. Mungkin Salsa yakin Salsa pernah nyakitin hatinya Mas Tata. Jadi Salsa mau minta maaf karena Salsa juga mungkin nggak tahu ya dulu tindakan Salsa atau perbuatan Salsa itu nyakitin hatinya Mas Tata kayak gitu. Cuma setelah Salsa beranjak dewasa dan juga mungkin mama nggak ada, papa nggak ada, Salsa merasakan bahwa Mas Tata itu kakak yang sangat amat bisa diandalkan gitu loh. Jadi kehilangan mama papa tuh emang berat banget, cuma
apa ya, knowing that I have you gitu, jadi Salsa ngerasa safe aja gitu, ngerasa apa ya, oh masih ada Mas Tata yang dengerin, Mas Tata yang bisa tempat ngadu dan segala macam, tempat kalau misalkan Salsa punya masalah Salsa bisa tanya solusinya ke Mas Tata kayak gitu. Jadi Salsa berterima kasih banget, apalagi mungkin dari cerita Mas Tata tadi, mungkin banyak juga yang Salsa nggak tahu sebelumnya ya, karena mungkin Salsa masih kecil, masih sekolah kayak gitu. Cuma Salsa mau berterima kasih sih sama perjuangannya Mas Tata, sama segala Mas Tata yang udah korbanin buat keluarga kayak gitu. Dan Salsa cuma berharap kalau Mas Tata ya stay seperti Mas Tata yang seperti sekarang. Kalau misalkan Salsa yang pergi duluan gitu. Apa ya, mungkin dulu Salsa pernah kayak wondering atau sebel kenapa Mas Tata kayak gini, kenapa Mas Tata kayak gitu. Cuma ya mungkin didikan Mas Tata sama kayak didikan Papa juga sih. Jadi ujung-ujungnya Salsa yang nemuin jawabannya sendiri dan Salsa mengerti gitu loh. Jadi terima kasih sudah menjadi kakak yang baik dan care, dan juga ya terima kasih sudah menjadi Mas Tata yang seperti ini aja gitu. Buat Salsa tetap jadi diri sendiri, berbuat baik sama semua orang tanpa harus mikir nanti dia akan baik sama lu atau enggak. Tetap berbuat baik aja, ikhlas gitu. Sama ya, semoga Salsa bisa punya keluarga yang lebih baik, bisa cepet nikah sama Revi atau nanti punya anak baik. Salsa bisa menata kehidupan yang menurut Salsa kayak menurut happy-nya Salsa kayak gimana gitu. Itu sih. Kalau buat Dikta apa ya? Tetap jadi lu yang kayak gini, yang lu harus mikirin, enggak harus mikirin, maksudnya lu selalu berpikir orang-orang di sekeliling gua harus bahagia. Itu harus tetap lo pertahankan, jangan pernah capek, jangan takut, karena yang nge-backup lo justru banyak yang peduli dan diam-diam membackup gitu. Maksudnya membackup secara banyak yang peduli lah sama lu jangan takut sendiri, jangan ngerasa kesepian mungkin lu atau apa gitu. Terus kalau gua besok nggak ada nih, kita pertemuan terakhir, tetap bangun cita-cita kita berdua tuh, kita punya apa tetap harus dijalanin. Lu bisa jalan, nanti lu ajak partner yang mungkin lebih baik dari gua, mungkin lebih pintar dari gua, dan akhirnya kita punya banyak orang-orang yang bisa kita bantu lagi secara kerjaan, secara kemampuan. Kita kan dari dulu kita punya cita-cita, kita manfaatin orang yang dari nol kalau bisa jadi sesuatu gitu. Kita kalau bisa itu tetap lo bangun sebesar mungkin, dan jangan pernah lupa sama gue. Itu sih pesannya. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku